mereka menyebut kita kafir, dan mereka pasti mengajarkan bahwa Isa itu adalah seorang nabi. Kenapa kok manusia disembah? Terus yang disalibkan, kalau Kristen bilang yang disalibkan Yesus, kok Tuhan kok mati? Ya. Siapa yang mencabut nyawanya? Kayak gitu. Apakah dia tidak bisa menyelamatkan diri dari kematian? Kayak gitu. Nah, seperti ajaran seperti itu, apa kamu waktu itu nggak sempat mikir, iya juga ya? Nggak sama sekali. Nggak. Oh, berarti tolol. Oh, berarti nggak aktif otaknya saat itu. Oke, nggak apa-apa. Bentar lagi kita bahas. Dan dia merasakan Allah yang hidup. Bukankah meyakini Tuhan itu hidup ada di dalam setiap agama manapun? Gak usah ke Muslim, mau ke Hindu, ke Buddha. Coba tanya, Tuhan kalian hidup nggak? Hidup. Nggak ada orang gila meyakini Tuhannya mati. Makanya menunjukkan apa? Detik dia punya Tuhan yang mampu dimatikan. Nah, itu yang harus jadi pertanyaan besar sebenarnya. Udah, karena di Muslim diajarkan Tuhan itu udah pasti maha hidup. Kalau enggak, dari mana segala dasar kehidupan? Maka ketika mengatakan esensi hidup, maka batallah kata mati. Karena apa? Ini kata kontra. Kiri adalah kanan. Batal, nggak bisa. Kalau udah kiri maka bukan kanan, kalau udah kanan maka bukan kiri. Kalau udah hidup maka nggak mustahil mati. Maka detik ada kematian pada Tuhan, tolakkan. Ini penipuan. Kan gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita akan mendengarkan satu kesaksian murtadin. Belum ganti nama. Dia menjelaskan Bible dan sekarang dia penginjilan kemana-mana. Mungkin masih membawa nama Muhammad Sultan Afriansyah. Seakan-akan memberikan visualisasi saja, saya aja yang muslim dengan nama muslim membawa nama Muhammad. Saya aja bisa murtad, apalagi kalian, kan gitu ya? Paling kurang kayak gitu. Oke, tanpa kita perpanjang, mari kita saksikan dulu videonya. Let's go. Ya, saya dari kecil seorang muslim, Muhammad Sultan Afriansyah. Oke. Sampai besar, sampai SMA, lalu ya puji Tuhan sekarang saya sudah dipanggil Tuhan kepada saat ini ya, Kristen ya. Saya Kristen, saya mengikut Tuhan Yesus, dan ya puji Tuhan saya membangun channel untuk mengedukasi anak-anak muda. Dia udah mulai mengikut Tuhan Yesus. Kita yang apologet ataupun sering nonton debat lintas agama, iyain aja deh, iyain. Sebenarnya bukan Tuhan Yesus yang kayak gitu ya, tapi ya udah iyain aja. Kristen supaya bisa mengerti Alkitab lebih dalam lagi. Dari agama sebelumnya ke Kristen itu dari umur berapa? Ya, secara resmi itu saya 2021. Sebelumnya kamu udah tahu Tuhan Yesusnya dari mana gitu? Oke, ini saya berarti cerita panjang nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi memang papa mama saya ini nikah beda agama. Oke. Mama saya Kristen, papa saya Muslim. Ya. Karena menikah harus satu agama, mama saya pindah menjadi Muslim. Tetaplah tembok tertinggi ialah tembok agama ya. Sakit guys, tapi harus kita maklumi. Tetapi saya percaya panggilan Tuhan itu selalu mengejar hidup kita. Oke. Kapanpun kita sudah pernah mengenal Tuhan, tapi kalau kita jual iman kita atau kita memutuskan berpindah agama demi mungkin cinta, sekarang kan banyak ya cinta beda agama. Saya percaya suatu saat orang yang sudah mengenal Yesus, dia tetap akan dikejar Tuhan. Mengenal Yesus akan dikejar Tuhan. Mengenal Yesus dari perspektif orang lain terhadap dirinya, atau mengenal Yesus dari paham dirinya sih untuk dirinya, siapa dia. Ya, kita yang sering nonton debat lintas agama, ya cukup tahu aja. Supaya dia bisa berbalik. Suatu saat mama saya itu sakit, dan ketika sakit mama saya mengalami perjalanan rohani yang luar biasa. Wow. Mama saya saat itu bertobat, dan ketika bertobat beliau mengajak anak-anaknya. Saya itu 4 bersaudara. Oke. Saya sama adik saya itu anak dari papa saya. Yang 2 kakak saya itu dari papa yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi mama saya sudah pernah menikah sebelumnya. Nah, ketika mama saya bertobat sejak sakit itu, beliau mengajak saya dan adik saya ke gereja. Itu saya umur 6 tahun, kelas 1 SD, dan saya belum tahu apa-apa tentang kekristenan, teologi. Dulu saya masih ngaji kayak gitu. Oh gini, emaknya dulu mantan Kristen. Tiba-tiba ibundanya beliau sakit. Detik sakit, was-was nih. Aku takut mati, takut salah pilih Tuhan. Nah, takutnya pas balik lagi salah Tuhan lagi, kan gitu ya. Saya nggak tahu apa-apa. Saya dulu diajak ke gereja Pentakosta.
Pentakosta karismatik. Lalu ketika saya datang ke sana, saya nggak pernah lihat sama sekali bentuknya gereja, orangnya menyembah kayak gimana. Yeah. Ketika saya melihat orangnya itu, orang menyembah itu, saya bisa rasakan ini yang benar. Dan saat itu ketika saya lihat orang ibadah, ini yang benar. Berarti kalau dia kemarin tuh tiba-tiba ibundanya perginya ke kuil Hindu, kayaknya dia Hindu sekarang ya. Doa. Saya nggak tahu kenapa saya merasa ini agama yang benar. Setelah umur 66 itu, 6 tahun. mama saya ketahuan papa saya kalau ngajakin anaknya ke gereja. Jadi dimarahin nih mama saya sama papa. Akhirnya saat itu saya dan adikku tidak pernah ke gereja lagi. Sampai akhirnya ketika SMP, by the way kakak saya 2 itu sebenarnya sudah Kristen. Oh gitu. Jadi ketika mama saya nikah sama papa saya, mereka masih Kristen. Ketika saya SMP, saya itu diajak sama kakak saya itu ke gereja. Mereka mengajak saya, terutama saya, karena adik saya masih kecil, saya ke gereja dan saya di situ merasakan bagaimana Tuhannya orang Kristen itu sangat-sangat hidup. Dan saya mulai membaca Alkitab, saya mulai jatuh cinta kepada firman. Itu SMP saya sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu secara sembunyi. Jadi saya punya laptop kayak gitu, ada aplikasinya Alkitab. Saya baca jam 4 pagi. Biasa kalau jam 4 pagi itu Muslim sholat subuh. Saya punya kamar sendiri, papa saya yakin nih guys ya, dia punya aplikasi buka untuk baca Alkitab. Saya yakin Al-Qurannya pasti nggak sering dibaca. Itu biasanya kalau subuh itu jam 4:30. Saya jam 4 sudah bangun, saya baca Alkitab. Kalau ada suara kayak gludak-gludak kayak gitu, saya deg-degan papa saya. Saya tutup, saya langsung pura tidur. Nah terus gludak, saya tutup pura tidur. Padahal itu bukan papa saya. Mungkin itu tikus apa kucing kayak gitu. Tapi saya saking takut plus saya saking ingin mengenal Tuhan. Sahabat Super Youth, buat kamu yang saat ini merasa sakit hati, kecewa dan terpuruk, kamu nggak sendiri. Kalau kamu ada hal yang ingin didoakan, bisa banget DM kita dan WhatsApp ke nomor kita 0822. Kok tiba didoakan? Doain aku dong, biar bisa sama. 1500-2424. Kita bisa berdoa sama-sama ya. Tapi kan papa taunya kamu masih Muslim. Betul. Tapi apakah kamu nggak pernah ke musola misalnya? Membaca Al-Quran misalnya, itu seperti apa? Setelah umur 6 tahun, setelah papa saya tahu kalau mama saya ke gereja, saya hidup tidak diajak mama saya lagi ke gereja. Saya hidup di dalam didikan papa saya, yaitu saya ngaji juga. Saya khatam Al-Quran, saya ikut lomba azan, lomba membaca Al-Quran, kayak gitu. Saya ikut seperti itu. Sampai sekarang. Kayak di zaman sekarang butuh kali tadabbur makna, teman-teman. Anak sekarang kan dididik untuk tajwid. Bagus, benar, bukan nggak bagus dididik tajwid kan gitu. Tapi kalau nggak tahu maknanya, bahaya juga ya. Kayak gini kejadiannya guys ya. Sekarang masih hafal. Mungkin kalau saya sekarang disuruh ngimamin sholat, saya masih bisa. Saya pernah disuruh menjadi imam sholat, tetapi hati saya percaya sama Yesus. Itu saya sholat kayak gitu. Saya diajari mama saya. Mama saya bilang, kalau kamu belum Kristen, sholat yaudah tapi nyembahin Yesus saja, kayak gitu. Saya diajarin kayak gitu, saya tertanam dong. Nah, satu, memang saya SMA ya lingkungan aman, saya mau cari aman. Dan yang kedua, memang saya takut sama papa saya sebenarnya kalau saya ngaku. Jadi ya saya iman berdasarkan hati saya, iman berdasarkan saya percaya Yesus, dah kayak gitu aja. Suatu saat nanti saya pasti akan Kristen, nggak tahu kapan. Dah pokoknya pikir nanti. Buru-buru banget ceritanya. Wah, buru banget gue nih. Siap. Urusan nanti, tapi saya 100% yakin percaya. Aku masih penasaran sebenarnya. Karena kamu takut dengan papamu, kamu tetap menjalankan ritual keagamaan Muslim. Nah, tapi dalam hati kamu tetap menyembah Yesus. Tuhan Yesus kan. Apa yang membuat kamu yakin kalau ya Tuhan Yesus aja, Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dalam hidup aku? Apakah tidak ada keraguan ketika saya itu percaya kepada Yesus di saat saya menjalani ritual keagamaan Muslim? Saya benar jujur ya, saya tidak ada keraguan meskipun saya belum belajar secara teologi. Tapi saya belajar dan mengalami by experience ya. Dari pengalaman saya ketika saya berdoa, saya merasa doa saya itu didengar oleh Allah yang hidup.
Oke. Ketika saya baca Alkitab, saya merasa Alkitab itu adalah firman yang hidup juga. Ketika saya Pertanyaan kita, cara rasa ini gimana? Penasaran juga kita guys. Ini kan kayak semacam menceritakan hal spiritualina apa nih? Spiritualitas, ya kan? Merasakan didengar oleh Tuhan yang hidup. Gimana? Paham nggak maksud aku guys? Kalau oke. Oh, minta gelas. Iye, dijawab mak kita. Bener, gitu. Udah. Tapi kalau menyematkan sesuatu, misalnya Yesus hidup di zaman dahulu nih. Berdoa nih. Seakan-akan didengar oleh Tuhan yang hidup. Untuk menunjukkan apa? Posisinya dengan berdoa ke Allah sama. Sama-sama berdoa kepada sesuatu yang tak hadir di depan mata. Akan tetapi dipahami secara teologi bahwa Tuhan itu dekat. Sama aja. Salahnya, salah doa kali dia. saya menyembah dalam nyanyian dan pujian, Oh, suka saya nyanyi juga dia. merasa bahwa yang saya sembah itu adalah Allah yang hidup. Dan itu perasaan itu tidak pernah saya rasakan Sebelumnya. di agama saya Di sebelumnya. agama sebelumnya. Oh, paham. Nanti kita bahas ya. Kenapa perasaan itu bisa muncul kepada orang yang ingin berpindah dari Islam? Itu ada? Di Islam ada? Saya hanya melakukan ritual kosong, ya dah jam 12, oke, sholat, jam 3 sholat, jam 6, jam 7, jam setengah 5 pagi sholat, ya udah sholat, dah kayak gitu aja, nggak ada suatu hubungan antara seorang penciptanya dan yang saya temukan hanya di kekristenan bahwa Allahnya hidup. Sahabat Super Youth, buat kamu yang Jadi perbedaannya gini guys. Kita kan benar ya. Misal anak-anak kita ajarin sholat ya. Nggak ada tadabbur makna. Ya udah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya sebatas itu. Tapi kalau ada tadabbur maknanya, sama kayak perbedaan tuh nggak kita dengan mereka. Mereka pas baca translate bahasa Indonesia. Jadi apa yang mereka baca itu langsung masuk di akal. Masuk di hati mereka gitu. Tapi belum tentu itu bisa menjadi kebenaran karena kita harus membahas standar kebenaran dulu kan gitu. saat ini merasa sakit hati, kecewa dan terpuruk, kamu nggak sendiri. Kalau kamu ada hal yang ingin didoakan, bisa banget DM kita dan WhatsApp ke nomor kita 0822 1500 424. Kita bisa berdoa sama-sama ya. Kita WA aja guys, gimana? Kita WA. Kan kita apologet nih. Bang, aku mau nanya dalil. Jahat nggak? Jahat guys, jangan. Biarin aja. Kasihan, neraka butuh satu orang lagi. Bagaimana kalau di kekristenan, apakah kamu punya pengalaman atau perjumpaan secara pribadi yang spesifik sehingga kamu makanya sangat yakin kalau inilah Tuhan yang hidup? Saya nggak pernah mengalami perjumpaan pribadi secara fisik, secara penglihatan maupun mimpi. Saya yakin dan saya bersyukur saya diberikan hati yang teguh di dalam iman saya. Dan itu cukup membuat saya tidak iri kepada orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak harus secara supranatural di kamar tiba ada hey sultan kayak gitu. Nggak Atau selalu sesuatu yang membekas itu atau nggak harus selalu ya. merinding-merinding kayak gitu, suatu yang membekas atau benar-benar fisik terjadi. Nggak. Takutnya wah lagi mau pindah agama ya kan. Tiba merinding, lihat belakang ada foto. Takutnya itu guys ya. Tiba merinding ya kan, kirain kudus, penjemputan kerohanian. Tahu-taunya makhluk halus. Takutnya gitu ya guys ya. Nggak selalu ya. Tidak selalu. Dan jangan sandarkan standarmu untuk kamu kembali kepada Tuhan setelah mengalami perjalanan supranatural yang benar-benar seperti itu. Nah ini kebanyakan nih anak saya nanti bertobat ketika Yesus sendiri sudah menemui aku di kamarku. Iya. Nah itu ya memang tidak ada yang mustahil, tapi kita tahu diri juga dong. Iya. Kita itu juga berdosa, kita juga punya. Kita yang Islam, saya nih ketemu Yesus secara langsung, misalnya menjelma jadi sesuatu atau muncul ya dalam bentuk bayangan dan segalanya, gue nggak akan murtad. Kenapa? Ada alasannya. Bentar lagi kita bahas. Aman tuh. Sehingga kita juga harus mengerti bahwa kita ini perlu juga datang kepada Tuhan. Remaja saat saya SMA sangat memerlukan sesuatu hal yang memenuhi hati. Iya. Mungkin mereka akan mencarinya di luar. Ada yang diskotik, ada yang ke tawuran, ada yang ke minum-minum mabuk, pacaran, pergaulan bebas, ada yang seperti itu. Saya tuh waktu SMA saya tidak memiliki keinginan ke arah sana.
teman saya mungkin nakal kayak gitu. Nakalnya bagaimana? Ya nakal ke diskotik dan lain. Saya tidak ada keinginan ke sana karena saya merasa diri saya cukup. Hal itu yang tidak bisa saya jelaskan. Tahu nggak? Ini dia seakan-akan memberitahukan, ya saya bukan karena bandel, karena di Islam banyak aturan. Seakan-akan saya pindah ke Kristen karena ingin menghindari aturan Islam, bukan. Makanya dia menceritakan hal ini. Ya, jadi mantap. Retorikanya bagus deh, tepuk tangan. Kan kepada orang, kasih apa yang kamu terima, saya bilang adalah kasih dari Allah yang hidup. Itu yang saya terima. Mereka menyebut kita kafir dan mereka pasti mengajarkan bahwa Isa itu adalah seorang nabi. Kenapa kok manusia disembah? Terus yang disalibkan, kalau Kristen bilang yang disalibkan Yesus, kok Tuhan kok mati? Ya. Siapa yang mencabut nyawanya kayak gitu? Apakah dia tidak bisa menyelamatkan diri dari kematian kayak gitu? Nah, seperti ajaran-ajaran seperti itu, apa kamu waktu itu nggak sempat mikir, iya juga ya? Nggak sama sekali. Nggak. Oh, berarti tolol. Anjay. Oh, berarti nggak aktif otaknya saat itu. Oke, nggak apa-apa. Bentar lagi kita bahas. Sama sekali nggak. Saya juga bingung ya sebenarnya kalau ditarik garis panjang kayak gitu dan sekarang saya bisa melihat kenapa ya dulu itu saya nggak ragu ya. Saya juga benar-benar nggak tahu. Mau didebat kayak gimana pun, saya benar-benar nggak ragu. Karena itu tadi saya percaya bahwa Kristen memiliki Allah yang hidup. Menurut saya mau teologinya seperti apa, apologetika Muslim seperti apa, menyerang saya tidak akan goyah. Karena Allah saya Allah yang hidup. Itu modal saya kekristenan, bukan teologi. Berarti ini namanya modal kekeh. Ini udah modal pokoknya. Udah modal intinya, Pak. Pokoknya Tuhan titik. Mau kayak mana pun Tuhan dah. Boleh. Seperti itu. Nah, waktu saya setelah SMA, saya kerja. Iya. Anak muda kerja, pengen cepet kaya. Ya udahlah, kita bahas aja ya teman-teman ya. Kita bahas aja ya. Oke, coba kalian perhatikan. Dia bilang, cuma di Kristen dia merasakan Allah yang hidup. Oke. Sekarang pertanyaan kita, berarti apakah dia akan mengambil kesimpulan cuma di Kristen Allahnya hidup dan setiap agama yang lain meyakini yang namanya Tuhan itu mati? Gimana ceritanya? Bukankah meyakini Tuhan itu hidup ada di dalam setiap agama manapun? Gak usah ke Muslim, mau ke Hindu, ke Buddha. Coba tanya, Tuhan kalian hidup gak? Hidup. Gak ada orang gila meyakini Tuhannya mati. Makanya menunjukkan apa? Detik dia punya Tuhan yang mampu dimatikan. Itu yang harus jadi pertanyaan besar sebenarnya. Udah, karena di Muslim diajarkan Tuhan itu udah pasti maha hidup. Kalau enggak, dari mana segala dasar kehidupan? Maka ketika mengatakan esensi hidup, maka batallah kata mati. Karena apa? Ini kata kontra. Kiri adalah kanan. Batal, nggak bisa. Kalau udah kiri maka bukan kanan. Kalau udah kanan maka bukan kiri. Kalau udah hidup maka nggak mustahil mati. Maka detik ada kematian pada Tuhan, tolakkan. Ini penipuan. Kan gitu ya. Oke. Terus dia merasa ini Allah maha hidup. Nah, perasaan ini harus kita bahas, guys. Dalam Islam menjelaskan bahwa ketika kemudian Iblis ingin pamit dari Allah, ingin menyesatkan manusia. Iblis itu nggak lupa, guys, meminta segala kekuatannya. Dari mana kita tahu? Daripada hadis Rasulullah menceritakan pertemuan Nabi Musa dengan Iblis. Nah, itu panjang, saya bilang. Bahwa Iblis menceritakan bagaimana kemampuannya. Termasuk apa? Menjelma menjadi sesuatu. Untuk membuat orang itu hilang kepercayaannya kepada Allah. Karena apa? Iblis itu nggak tendensius sama Tuhan. Iblis itu beriman kepada Allah. Iblis itu percaya Allah Tuhan. Dia cuma tendensius kepada anak Adam. Karena gara-gara adanya anak Adam, dia jadi beda nomor pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirasakan iblis. Gitu ya iblis ya. Ya, kata iblis kayak gitu, guys. Terus daripada perpindahan iman ini, kita harus mengambil standar kebenaran. Kalau standar halu, ya udah, apa yang dikatakan Islam ya udah terjadi apa? Bahwa iblis itu akan membawa segala kehaluan, yang penting meninggalkan Allah. Bukankah kita melihat ya pertemuan langsung tadi, spiritualitas misalnya. Nah, umat Hindu mereka memimpikan Tuhannya. Pertanyaan kita, kok nggak memimpikan Yesus? Umat Buddha memimpikan Siddhartha Gautamanya, tidak memimpikan Yesus. Untuk menunjukkan kalau Islam mengatakan bahwa seperti yang saya ungkapkan tadi, andaikan saya pertemuan langsung dengan Yesus, saya tidak akan beriman. Kenapa saya tidak akan beriman? Karena yang tadi, guys. Karena yang saya tahu definisi benar itu adalah cernaan otak. Udah.
Dan Islam juga mengajarkan bahwa ada iblis yang ingin menyesatkan manusia yang akan melakukan segala cara apapun untuk menyesatkan manusia. Akan menjadi kehati-hatian dan kewanti-wantian yang besar dong buat saya dong. Nggak bisa sembarangan dong saya. Nah, saat kita membahas standar benar itu kaitannya, teman-teman sekalian, standar benar itu kaitannya adalah pikir dan hasil pikir. Ini yang baru dikatakan benar. Karena buktinya, manusia saja kalau ngomong sembarangan kita tolak, benar gak? Manusia saja kalau nggak nyambung dan nggak jelas kita tolak. Apalagi Tuhan yang kita nobatkan Sang Maha Nyambung. Kenapa? Orang dia yang ciptain logika kok. Kan gitu. Sekarang Tuhan jadi manusia. Apa yang terjadi? Tuhan itu apa saat kita membangun definisi? Kuat. Manusia itu apa? Lemah. Seakan-akan menyatukan lemah dan kuat pada satu waktu. Enggak bisa. Enggak ada orang gila yang ngomong kiri adalah kanan. Enggak ada orang gila yang bilang gerak adalah lemah. Enggak ada. Untuk menunjukkan apa? Selamat datang dalam kesesatan Anda. Udah. Selanjutnya, dia berbicara tentang spiritualitas. Seakan-akan ini kekeh aja. Jadi kayak dapat daripada bisikan iblis dan ya udah. Karena Islam mengajarkan itu bahwa iblis itu punya kekuatannya untuk menyesatkan umat manusia. Yang penting jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat kalian umat-umat Islam semua, jangan sampai kayak gini kejadian. Apa kayak gini kejadian? Islam itu mengajarkan tentang bagaimana ciri-ciri iblis. Bagaimana kekuatan iblis. Apa saja yang bisa dia lakukan. Dijelaskan di Islam. Jadi hati, jangan nanti saya bang ketemu Yesus. Waktu naik tangga, dia menyapa saya dan memeluk saya. Saya sekarang Kristen. Ya udah, hati-hati. Yang harus kamu tahu, manusia aja ngomong gak nyambung kita tolak, apalagi Tuhan. Karena dia pencipta akal dan segala konsekuensi akal. Benar gak? Benar. Oke. Terus kita membahas dari sisi kemurtadan, perpindahan agama. Aplaus. Saya tepuk tangan untuk hal ini. Kenapa? Manusia ditakdirkan untuk hidup sekali, bertuhan juga sekali. Maka carilah Tuhanmu. Mana tahu apa yang kamu yakini salah. Dan dia telah melakukan hal tersebut. Dan dia meyakini apa yang dia imani dulu salah. Dan dia sekarang memilih Yesus yang menurut dia benar. Saya tepuk tangan. Karena ini objektif guys. Arti objektif. Tuhan itu satu. Penjabaran agama banyak. Wajar kalau dia mencari dan menemukan versi dia. Tapi kurangnya mungkin pendalaman terhadap kebenaran. Sehingga ya udah menerima mentah segala perasaan tersebut. Ya oke. Paling kurang dia telah mencari apa yang dia yakini. Kan gitu. Selanjutnya perbedaan kita Islam dengan orang Kristen. Tahu nggak perbedaannya? Mereka itu full bahasa Indonesia. Sekarang gini, saya kasih koran Arab dengan koran bahasa Indonesia. Yang paling informasinya sama. Sama-sama menceritakan ini banjir Aceh, misalnya Sumatera dan segalanya. Tapi satu dalam bahasa Arab, satu dalam bahasa Indonesia. Mana yang lebih masuk? Yang bahasa Indonesia, karena Anda orang Indonesia. Sekarang detik anak kita, makanya sekarang itu identik dengan pondok tahfidz ya. Udah kurang pondok-pondok yang mengajarkan tafsir. Kenapa? Itulah yang membuat anak-anak mereka sholat tapi nggak tahu esensi sholat. Mereka membaca Al-Quran tapi nggak tahu Al-Quran itu ngomong apa. Tapi detik mereka membaca Bible seperti kesaksian Muhammad Sultan Alfiansyah ini bahwa dia membaca Bible masuk hati. Kenapa ya? Karena bahasa Indonesia. Akan tetapi detik dia mempelajari tafsir, ya kan? Ataupun dia paling kurang tahu tadabbur makna. Ketika dikatakan laqad ghafara alladzina qalu huwallahu Isa bin Maryam. Kafirlah telah mengatakan Isa putra Maryam sebagai Tuhan. Dikatakan lagi Tuhan itu apa? Lam, dia tahu. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Otaknya nanti bakal aktif. Apa aktif? Bagaimana emakku yang punya anak, aku menanyakan kenapa emakku punya anak. Paham maksud saya ini? Kita tanya kenapa emakku punya anak. Oh karena aku. Nah bapakku ada karena apa? Karena akan ditanyakan karenanya sehingga pahamlah akan satu pencipta segala ketentuan. Tuhan. Maka pantaskah dia juga beranak? Kalau dia pantas beranak, dia akan menanyakan ke Tuhan. Paham nggak? Dia Tuhan nih, dia beranak, dia akan menanyakan siapa yang mentakdirkan aku harus punya anak. Bukankah Tuhan itu adalah penentu daripada segala ketentuan? Maka setiap ketentuan tidak berlaku untuk Tuhan karena dia penyedia ketentuan. Maka di dalam perjalanan spiritualitas daripada Muhammad Sultan Alfiansyah, saya tepuk tangan bagus karena dia telah mencari setidaknya di antara begitu banyak problematika ketuhanan. Akan tetapi berhati-hatilah, belum tentu yang setelah kita pindah pun dan kita yakini pun itu benar.
Kalau seandainya Tuhan itu satu dan apa yang kamu pilih salah, maka siap-siaplah dengan segala konsekuensi. Tapi kalau seandainya Tuhan itu satu dan melegalkan setiap agama, maka kita akan bertemu di surga yang sama. Gitu aja. Terima kasih teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingat, kita disediakan otak sebagai penentu kebenaran. Jangan tertipu halu-halu yang aneh sehingga meninggalkan Tuhan yang telah kamu yakini di dalam pikiran kamu sebagai Tuhan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.